Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habib Derobi, NIM 0201193136 dari jurusan Akhwalus Saksiyah. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan putusan mediasi. Perkembangan masyarakat dan tumbuhnya perekonomian yang semakin pesat tidak jarang diikuti dengan berbagai persengketaan. Persengketaan atau sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Persengketaan yang terjadi pada masyarakat dapat diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian karena penyelesaian sengketa di pengadilan dapat berlarut-larut. Untuk itu harus adanya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBG yang menyebutkan hakim mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBG yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Kemudian proses mediasi dapat berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari sejak berakhirnya masa 30 hari. Kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu kontrak, terjadinya kesepakatan antara para pihak apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kemudian beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan terjadinya kesepakatan yaitu A. Teori kehendak atau will theory, B. Teori pernyataan atau Verklaring-Theory, dan C. yaitu teori kepercayaan atau Vertrouwen-Theory. Pada prinsipnya, sesuai penjelasan pasal 130 HIR, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Artinya, akta perdamaian bersifat inkraj atau berkekuatan hukum yang tetap atau tertutup upaya hukum terhadapnya. Selain itu, akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa dengan melalui putusan pengadilan dapat mengakhiri sengketa di kedua belah pihak. Kemudian tinjauan umum tentang mediasi dan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016. A. Prosedur mediasi pengadilan agama. 1. Alur administrasi mediasi.
Para penggugat atau pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Setelah itu, para penggugat atau pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu, panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama, hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Setelah itu, hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasal 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak. Kemudian B. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Pada dasarnya, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama termasuk perkara perlawanan atas putusan first take dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi, ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut. A. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase. B. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. C. Gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara intervensi. D. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. E. Sengketa yang diajukan ke pengadilan agama setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Meskipun sengketa sebagaimana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1, 3, dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan agama dan tahap upaya hukum di pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Agung. Kemudian C. Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. 1. Kehadiran para pihak berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada di antaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan, maka hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akan mengakibatkan penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Kedua, mediator. Salah satu perubahan penting yang diatur peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di pengadilan agama adalah diperbolehkannya pegawai pengadilan agama untuk menjadi mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat mediator. Yang ketiga, proses mediasi. Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan di mediasi. Dan apabila mediasi dilakukan di gedung pengadilan agama, maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.
para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kemudian atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas di negara. Tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikat baik dengan alasan sebagai berikut. A. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. B. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain. Dan yang C. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Kemudian D. Persidangan setelah mediasi. Setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menetapkan hari sidang. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, majelis hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan penjemputan gugatan. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan tergugat tidak beritikat baik, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, hakim wajib mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan tergugat tidak beritikat baik dan menghukum tergugat membayar biaya mediasi, dan terhadap penetapan tersebut tidak dilakukan upaya hukum. Pembebanan biaya mediasi kepada tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir. E. Perdamaian sukarela. Berdasarkan pasal 28 ayat 4 dan pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian, Ketua Majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 hari kerja. Kemudian, apabila berkas perkara banding, kasasi atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan dan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara penggugat dengan sebagian pihak tergugat. Kemudian F. Perdamaian di luar pengadilan. Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan dengan melampirkan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Akta perdamaian atas gugatan untuk mengeluarkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan
dan salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian. Dalam hal kesepakatan perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian tidak memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2. Hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian selama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan. Para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara. Dan kesimpulannya ialah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBG yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang terperkara. Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasal 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak. Pada dasarnya, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama termasuk perkara perlawanan atas putusan first take dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.